semuanya, kembali lagi kita mempelajari protista. Sebelumnya kita telah mempelajari protista mirip hewan. Kali ini kita akan mempelajari protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Dia ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kelompok organisme ini disebut protista mirip tumbuhan karena bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri. Mereka memiliki pigmen sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Apa saja ciri organisme yang termasuk dalam protista mirip tumbuhan atau pengenal protis? Apa saja macamnya? Apa saja contohnya dan apa saja peranannya? Organisme yang termasuk dalam protista mirip tumbuhan. Kita akan pelajari. Protista mirip tumbuhan disebut juga alga. Alga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Alga memiliki pigmen sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Pigmen dominan pada alga sehingga dapat melakukan proses fotosintesis bermacam-macam. Oleh karena itu, protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 6 kelompok besar, yaitu yang pertama Euglenophyta, kemudian Dinoflagellata atau ada yang menyebutnya Pyrophyta, kemudian ada diatom atau termasuk Basilaryophyta atau Chrysophyta, kemudian ada Chlorophyta atau ganggang hijau atau green algae, kemudian ada Rhodophyta atau ganggang merah atau red algae, kemudian ada Phaeophyta atau ganggang kecoklatan atau brown algae. Yang pertama yaitu Euglenophyta, contohnya Euglenoviridis. Kelompok ini merupakan uniseluler, bersifat motil atau bergerak, memiliki bintik mata. Pigmen dominannya yaitu klorofil. Kemudian yang kedua ada Dinoflagellata atau termasuk kelompok Pyrophyta. Cirinya memiliki dua flagel, Dinoflagellata memiliki dua flagel. Dan organisme kelompok ini dapat berpendar atau bioluminessi, sehingga dapat menyebabkan laut berwarna merah atau berwarna biru. Kemudian ada kelompok diatom atau kelompok Basilaryophyta atau ada juga yang menyebutnya kelompok Chrysophyta. Organisme pada diatom ada yang uniseluler, ada juga yang berkoloni, memiliki cangkang yang tersusun dari silika. Dia memiliki dua bagian bawah yaitu hipoteka dan bagian atas epiteka. Keduanya membentuk seperti box makanan. Nah, diatom menyimpan makanan dalam bentuk minyak. Memiliki pigmen dominan yaitu karotenoid. Ada juga klorofil tapi pigmen dominannya karotenoid yang warnanya kuning kecoklatan. Contohnya yaitu diatom, navicula, dan auxeria. Kemudian ada Chlorophyta atau disebutnya ganggang hijau atau green alga. Pigmen dominannya adalah klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Organisme kelompok ini ada yang uniseluler, ada yang berkoloni, ada juga multiseluler. Organisme yang termasuk Chlorophyta yaitu misalnya Chlamydomonas, Spirogyra, dan Volvox globator. Selanjutnya ada kelompok Rhodophyta yaitu ganggang merah atau red alga. Kelompok ini merupakan organisme multiseluler, habitatnya di laut. Digunakan sebagai bahan baku agar-agar. Contohnya yaitu Eusema spinosum, Gracilaria, dan Gelidium. Memiliki pigmen yaitu pigmen phecoritin. Ada juga pigmen merah dan pigmen biru sekunder yaitu phycobilins. Tapi yang lebih utamanya atau lebih dominannya merupakan pigmen phecoritin. Selanjutnya ada kelompok Phaeophyta atau ganggang coklat atau disebut juga brown alga. Merupakan organisme multiseluler, habitatnya di laut. Memiliki pigmen phycoxanthin. Kelompok Phaeophyta biasa digunakan sebagai bahan pengental di puding dan es krim. Contoh organismenya yaitu Laminaria saccharina, Sargassum, Fucus, dan Macrocystic vivera. Macrocystic vivera mengandung yodium, Na, fosfor, natrium, dan kalsium yang dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Selain itu juga, kelompok Phaeophyta mengandung asam alginat yang biasa digunakan untuk mengentalkan produk makanan dan kecantikan. Kemudian ada tabel secara ringkas protista mirip tumbuhan, dilihat dari divisi, kelas, pigmen dominan, ciri-ciri organisme contohnya serta peranannya. Terima kasih sudah menonton. Please subscribe and comment.